Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, khususnya mahasiswa Unpam. Hari ini kita akan belajar mengenai pasar modal efisiensi atau informasi ya. Ini untuk membantu mahasiswa yang belajar online untuk saya dampingi dalam pembelajaran modul. Baik, nama saya Iman Lubis, SEMSM. Oke, mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk efisiensi pasar secara informasi, weak form, semi strong form, efisiensi secara keputusan, efisiensi berdasarkan nilai intrinsik sekuritas, ekspektasi harga, distribusi informasi, proses dinamis, alasan pasar efisien dan tidak efisien, dan pengujian efisien pasar. Oke, pada bab sebelumnya telah dibicarakan CAPM, model yang digunakan untuk menentukan harga-harga aktiva dalam keadaan equilibrium. Dalam pasar kompetitif, harga equilibrium suatu aktiva ditentukan oleh tawaran yang tersedia dan permintaan agregat. Oke ya. Harga keseimbangan merefleksikan konsensus bersama semua pelaku pasar sekuritas tentang nilai aset berdasarkan informasi yang tersedia. Bila ada informasi baru dan relevan masuk ke dalam pasar sekuritas juga berhubungan dengan suatu aktiva, maka informasi dapat digunakan dalam menganalisis dan menginterpretasikan nilai dari aktiva tersebut. Dengan demikian memungkinkan pergeseran harga menuju harga equilibrium yang baru. Harga equilibrium yang baru ini pun akan bertahan hingga informasi baru yang lain akan berubahnya menuju harga equilibrium yang terjadi. Bagaimana suatu pasar dapat bereaksi berdasarkan informasi guna mencapai keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Apabila pasar sekuritas bereaksi dengan cepat dan akurat dalam mencapai harga equilibrium yang baru, maka dikatakan fully reflect, sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia. Kondisi pasar yang seperti ini dinamakan sebagai pasar efisien. Dengan demikian ada hubungan antara teori pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan equilibrium dengan konsep pasar efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar memproses informasi untuk menuju ke posisi equilibrium yang baru. Efisiensi pasar yang seperti ini dinamakan sebagai informationally efficient market. Oke. Yang menjelaskan bagaimana dapat pasar bereaksi akan informasi yang tersedia. Oke, dari cerita yang saya katakan itu bahwa kalian pasti sudah mengetahui apa itu equilibrium. Equilibrium itu ketika kurva permintaan ya, kurva permintaan ini permintaan ya, karena minus ini demand. Nah, kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu. Nah, ini penawarannya, ini supply. Oke, nah ini garisnya, sorry, masih ada garis di sini. Nah, ini kurva demand. Nah, keseimbangan ini akan berubah sesuai dengan efisiensi informasi di pasar. Bisa penawaran jadi lebih banyak, jadi turun ya. Kalau penawaran lebih banyak maka jadi turun ya, penawaran lebih banyak maka jadi turun. Tapi dengan permintaan yang tetap, permintaan juga tambah ya. Sudah nih, pada kurva permintaan harganya bisa berubah ya. Nah, jadi ada kenaikan ya. Nah, kayak gitulah. Nah, oke, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya penawaran pasar modal itu apa ya? Kalau misalnya ada yang IPO. Ya, lanjut. Nah, bentuk efisiensi pasar ada 3. Pertama, atas ini untuk bentuknya ya, ada tentang ketersediaan informasi. Oke, di sini ada beberapa cerita. Bentuk efisiensi pasar secara umum bisa dilihat dari sisi ketersediaan informasinya saja. Selain itu juga dapat terjadi kecanggihan para pelaku pasar dalam proses pengambilan keputusan informasi yang tersedia. Pasar efisien yang dilihat dari segi informasi
saja dapat dikatakan sebagai efisiensi pasar secara informasi. Sedangkan pasar efisien tinjau dari sudut kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang sedia disebut dengan efisiensi pasar secara keputusan. Oke ya. Dulu jalan. Oke, tes. Oke, cakep. Nah, apakah yang dimaksud dengan efisiensi secara pas informasi adalah hal utama dalam memprediksi pasar yang efisien adalah dengan cara melihat hubungan antara harga pasar dengan informasi. Namun pertanyaannya adalah informasi mana yang berguna dalam menilai pasar yang efisien? Apakah informasi lama? Apakah informasi yang dipublikasikan? Termasuk apakah informasi private? PAMA menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Ya, berdasarkan ketiga macam bentuk informasi, yaitu informasi masa lalu, informasi masa sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi private. Pasar efisien yang lemah dapat diartikan apabila harga pasar sekuritas mencerminkan secara penuh informasi historikal masa lalu. Informasi masa lalu merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori angka acak yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara bentuk lemah, maka nilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Oke, jadi kalau pasar lemah itu masa lalu, data masa lalu tidak bisa memprediksi data sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa pasar efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan return sekuritas yang tidak abnormal return. Pasar efisien sangat kuat dinyatakan bahwa harga pasar sekuritas mencerminkan secara penuh semua informasi yang tersedia di publikasi available information. Informasi yang dipublikasi dapat berupa sebagai berikut, yaitu contoh pengumuman laba, pengumuman pembagian dividen, pengumuman pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman perubahan metode akuntansi, dan pengumuman penggantian pemimpin perusahaan. Atau kedua, informasi yang dipublikasi, informasi tersedia dan dapat mempengaruhi harga pasar sekuritas, dan informasi yang dipublikasi merupakan peraturan pemerintah, peraturan regulator, sehingga berdampak pada harga. Kemudian informasi yang dipublikasi adalah peraturan pemerintah yang berdampak kepada semua perusahaan emiten publikasi laporan keuangan, informasi pergantian direksi, informasi pendirian pabrik baru, dan informasi lainnya yang dipublikasi. Oke. Sebut namanya efisiensi pasar kuat. Untuk kuat strong adalah ketika harga sekuritas mencerminkan informasi yang tersedia, masuk informasi yang non-public information. Apabila pasar efisien dalam hal ini, maka tidak ada individu investor atau grup dari investor yang dapat mempengaruhi keuntungan tidak normal. Eugene Fama menyatakan bahwa 3 jenis pasar efisien tersebut dengan tujuan untuk mengklasifikasikan penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan salah satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatannya kumulatif. Bentuk lemahnya merupakan bagian dari bentuk setengah kuat, dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Oke. Jadi kalau ini bisa kalian lihat di misalnya contoh pengaruh IHSG terhadap PTX gitu. Ya, kalau memang tidak berpengaruh ya mungkin kemungkinan ya lemah ya. Disebut lemah, disebut efisiensi pasarnya lemah pasar saham. Atau data masa lalu harga IHSG bisa mempengaruhi data sekarang. Misalnya tidak berpengaruh berarti lemah pengaruhnya. Jadi informasi yang diberikan tidak dapat memprediksi harga saham. Nah, itu disebut namanya weak form. Berarti gambling dong. Kalau misalnya kita nggak tahu ini kenapa, berarti kan gambling. Jatuhnya ke lottery payoff. Artinya apakah benar IHSG ini merupakan perjudian. Nah, lanjut ya.
Efisiensi pasar secara keputusan. Pembagian berdasarkan keputusan itu misalnya tentang pengumuman laba perusahaan. Pasar mencerna informasi dengan cepat. Dengan demikian, untuk informasi seperti pengumuman laba, efisiensi pasar ditentukan dengan seberapa canggih pasar mengolah informasi tersebut, tetapi seberapa luas informasi tersebut tersedia di pasar. Namun informasi yang diperoleh mesti dicermati lebih dahulu. Informasi sedia belum tentu menjamin pasar akan menjadi efisien. Sebagai misalnya adalah tentang pengumuman merger oleh satu perusahaan emiten. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, tentu harga dan sekuritas perusahaan bersangkutan akan mencerminkan informasi tersebut dengan penuh. Alasannya adalah pelaku pasar harus menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. Tidak selamanya suatu pengumuman merger merupakan kabar baik atau kabar buruk. Lain halnya dengan pengumuman laba perusahaan yang dapat dengan mudah diinterpretasikan sebagai kabar baik atau kabar buruk. Jika laba meningkat, maka kabar baik; laba menurun, kabar buruk. Oke. Sehingga interpretasi pengumuman merger sebagai kabar baik atau kabar buruk membutuhkan analisis yang mendalam dari dan untuk memperkirakan besarnya dampak dari informasi yang bersangkutan. Agar investor memperoleh informasi semacam ini secara benar, investor sebagai pelaku pasar haruslah canggih. Jika hanya sebagian saja pelaku yang canggih, maka kelompok ini dapat menikmati keuntungan yang tidak normal, disebabkan mereka dapat menginterpretasikan informasi dengan lebih benar dibandingkan dengan kelompok yang tidak canggih atau naif. Walau semua publikasi informasi sudah tersedia bagi semua investor sebagai pelaku pasar, tapi tetap saja pasar yang tidak efisien masih memungkinkan untuk terjadi. Hal ini akibat adanya sekelompok pelaku pasar yang bisa memperoleh keuntungan tidak normal karena kecanggihannya. Oke. Dengan demikian, pembagian efisiensi pasar berdasarkan ketersediaan informasi saja tidaklah cukup. Nah, efisiensi pasar juga perlu dilihat berdasarkan kecanggihan para pelaku pasar dalam mengolah informasi. Penulis dapat menyebut efisiensi pasar jika semua informasi sedia dan semua pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan canggih sebagai efisiensi pasar secara keputusan. Oke. Definisi efisiensi pasar. Secara umum, efisiensi pasar didefinisikan sebagai oleh Beaver sebagai hubungan antara harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi. Definisi pasar didasarkan pada intrinsik sekuritas. Kedua, pada definisi efisiensi pasar pada korelasi harga sekuritas. Tiga, mengenai efisiensi pasar berdasarkan distribusi dan informasinya. Empat, definisi dari efisiensi pasar yang berdasarkan proses dinamis. Oke, ya, kalau ini kan pengambilan keputusan ya. Ini canggih nggak canggih. Oke, kalau di sini efisiensi pasar secara keputusan dikategorikan sebagai efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat, di mana hal ini didasarkan pada informasi yang distribusikan. Perbedaan adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor, ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan lebih banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien, suatu pasar yang efisien secara keputusan merupakan efisiensi pasar yang bentuk setengah kuat yang lebih tinggi dibandingkan dengan efisiensi pasar setengah kuat secara informasi. Efisiensi pasar secara informasi juga dapat dikatakan sebagai efisiensi pasar secara keputusan. Contoh misalnya pengumuman pembayaran dividen yang naik dari nilai dividen periode sebelumnya dan inflasi tersedia untuk semua pelaku pasar. Bersamaan, secara umum emiten memanfaatkan pembayaran dividen untuk memberikan sinyal positif kepada investor pelaku pasar. Dengan meningkatkan nilai dividen dibayar, perusahaan emiten mencoba memberi sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan, sehingga mampu meningkatkan pembayaran dividen. Hal sebaliknya, apabila emiten memulai dividen, maka hal ini akan dianggap sebagai sinyal negatif buruk karena dapat menurunkan likuiditas perdagangan saham. Pelaku pasar yang kurang canggih akan menerima informasi peningkatan dividen ini begitu saja sebagai sinyal yang baik tanpa menganalisis lebih lanjut, dan hasil akan mencerminkan informasi kabar baik ini secara penuh. Secara definisi ini berarti pasar sudah efisien bentuk sudah kuat secara informasi. Sebaliknya pelaku pasar yang canggih tidak akan mudah dibodohi oleh emiten. Pelaku pasar yang canggih tentunya akan memperanalisis lebih dahulu informasi yang diperoleh, menguji kebenaran
Dan jika ternyata sinyal tersebut merupakan sinyal yang tidak valid, dan karena investasi tidak canggih, reaksi mereka terhadap informasi pembayaran dividen yang meningkat tersebut merupakan reaksi yang tidak benar, sehingga dapat dikatakan bahwa pasar belum efisien secara keputusan karena mereka mengambil keputusan yang salah. Ya. Jika pasar efisien secara keputusan, maka pelaku pasar akan dapat mengetahui bahwa sinyal tersebut adalah sinyal yang tidak benar. Akibatnya mereka akan menganggap informasi tersebut bukan sebagai kabar baik, tapi mungkin sebagai kabar buruk karena peningkatan pembayaran dividen untuk perusahaan yang tidak mempunyai prospek yang baik dan menyebabkan kesulitan likuiditas. Karena itu, jika pelaku pasar canggih dan mereka mengerti bahwa sinyal yang diberikan merupakan sinyal yang salah, mereka akan bereaksi sebaliknya tercermin dalam harga pasar sekuritas emiten secara negatif terhadap informasi tersebut. Dengan demikian, untuk mengetahui apakah pasar sudah efisien secara keputusan, tidaklah cukup hanya melihat efisien secara informasi, tetapi juga harus mengetahui apakah keputusan oleh pelaku pasar sudah benar dan mereka tidak dibudi oleh pasar. Oke, baik. Ya, kita bicara soal nilai intrinsik, ada ekspektasi harga, ada distribusi informasi. Oke. Banyak ya materinya, bagus. Kita pelan-pelan. Definisi efisiensi pasar berdasarkan nilai intrinsik. Konsep mengawali dari efisiensi pasar berhubungan dengan informasi laporan keuangan perusahaan yang bersumber praktek para analisis sekuritas, di mana mereka mencoba menemukan instrumen sekuritas yang harga dari sekuritas dianggap kurang benar. Sekuritas yang dihargai kurang benar merupakan sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsiknya pada nilai fundamental. Untuk konteks seperti ini, maka efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Oke, definisi akurasi ekspektasi harga. Menurut Fama, bahwa definisi pasar yang efisien adalah sebagai berikut. Suatu pasar sekuritas dikatakan efisien jika harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Oke, kalau disebut informasi, oke. Definisi efisiensi pasar sebelumnya hanya menekankan pada akurasi dari harga ekspektasi, tetapi mengambilkan isu dari penyebaran informasi dan mengasumsikan bahwa semua investor mempunyai pengharapan yang sama atau kepercayaan yang sama. Sebenarnya definisi yang menggunakan akurasi dari ekspektasi harga ini merupakan permasalahan, yaitu jika ternyata investor mempunyai ekspektasi yang heterogen, maka akan timbul pertanyaan ekspektasi siapa yang akan digunakan dengan adanya heterogeneous belief, maka harga sekuritas tidak lagi fully reflect. Ya. Definisi efisiensi pasar sebelumnya hanya menekankan pada akurasi harga akibat informasi yang tersedia. Beaver menyampaikan definisi efisiensi pasar adalah distribusi informasi sebagai berikut. Pasar yang efisien terhadap sistem informasi bila dan hanya bila harga dari sekuritas tersebut bertindak seolah-olah setiap orang memantau atau mencermati sistem informasi tersebut. Definisi ini secara implisit mengatakan bahwa setiap orang mengamati suatu sistem informasi yang menghasilkan informasi, maka setiap orang memiliki informasi yang sama. Oke. Jika harga yang terjadi setelah informasi diterima oleh pelaku pasar sama dengan harga yang akan terjadi jika setiap orang dapat set informasi tersebut, maka harga yang terjadi pada spesies ini dikatakan full information price. Oke. Definisi Beaver masih menimbulkan masalah dalam pengujian pasar efisien. Untuk menguji pasar efisien tersebut, maka diperlukan semacam ukuran pembanding. Benchmark yang digunakan yaitu return normal yang harusnya didapat pada pelaku pasar. Return dari informasi ini di-compare dengan return normal sesuai acuan. Jika hasilnya tidak menyimpang, berarti pasar sudah efisien, dan sebaliknya jika hasilnya menyimpang, maka pasar dikatakan tidak efisien. Dengan demikian, definisi Beaver ini juga membutuhkan sebuah model untuk menghitung return normal benchmark tersebut. Return normal berdasarkan benchmark acuan selanjutnya dibandingkan dengan return selanjutnya sesungguhnya hasil dari distribusi informasi yang diterima oleh investor. Sisi dari return normal dan return sesungguhnya ini merupakan return yang tidak normal, atau disebut juga dengan return berkelebihan. Dengan demikian, untuk pasar yang efisien, menurut Beaver ini, investor tidak akan menikmati abnormal return atau excessive return. Dan namanya efisiensi pasar berdasarkan proses dinamik. Efisiensi pasar sebelumnya dikatakan sebagai definisi lingkungan yang statis, namun jika dinamis, maka adanya
adanya informasi yang tidak sama atau asimetris. Ya, informasi private yang hanya dimiliki oleh investor-investor yang mendapat informasi pasar. Asimetris informasi dapat terjadi pada bursa efek atau pasar yang lainnya. Contoh terkenal adalah asimetris informasi di pasar mobil bekas. Pemilik mobil bekas lebih mengetahui kondisi mobilnya dibandingkan dengan calon pembeli. Pemilik mobil bekas ini mungkin menjual lemon atau mengakuinya sebagai orange. Sebaliknya pembeli mobil yang menyadari bahwa punya informasi yang kurang dibandingkan dengan yang dimiliki penjual tidak dapat membedakan lemon atau orange, akan menawarkan mobil tersebut dengan harga yang rendah. Akibatnya penjual yang benar-benar menawarkan mobil yang bagus akan dirugikan karena mobilnya dinilai terlalu rendah atau oleh calon pembeli. Dari ilustrasi ini terlihat bahwa asimetris informasi dapat memberikan pasar modal yang menawarkan sekuritas berkualitas. Alasan ini pula juga membuat emiten yang menawarkan sekuritas berkualitas secara sukarela mengungkapkan semua informasi yang mereka miliki sebelum tersebut untuk mengurangi asimetris informasi. Definisi dari efisiensi pasar mendasari proses dinamika pertambangan distribusi informasi yang simetris. Juga menjelaskan proses penyesuaian harga akibat informasi yang tidak simetris. Tersebut dapat sebagai pasar efisien apabila jika distribusi informasinya dilakukan secara cepat. Dengan demikian maka informasi menjadi simetris, yang artinya setiap investor pelaku pasar memiliki informasi ini. Awal dari literatur mengasumsikan bahwa kecepatan penyesuaian dari harga sekuritas karena penyebaran informasi yang ada terjadi dengan seketika. Konsep terbaru dari teori efisiensi pasar bukan mengharuskan kecepatan penyesuaian harus terjadi dengan segera, namun terjadi dengan cepat setelah informasi disebarkan kepada semua orang. Menurut Fama, pasar efisien adalah pasar yang harganya sekuritas secara cepat dan penuh menjaminkan semua informasi yang tersedia terhadap aktivitas tersebut. Pasar disebut juga efisien jika waktu penyesuaian harga sekuritas equilibrium yang baru dilakukan dengan harga sangat cepat dan dalam waktu yang sangat cepat. Seberapa cepat waktu untuk dapat menyerap semua informasi tergantung dari jenis informasinya. Jika investor hanya membutuhkan waktu yang cepat untuk mengevaluasi informasi tersebut, kemungkinan hanya beberapa hari saja, bahkan 1 hari saja, ya, atau mungkin makan hanya dalam beberapa menit saja. Contohnya pengumuman laba perusahaan publikasi. Laba yang meningkat dianggap sebagai kabar yang baik dan laba yang menurun dianggap sebagai kabar yang buruk. Oke, lanjut ya. Laba yang meningkat dianggap kabar baik, kabar menurun sebagai kabar buruk. Investor akan bereaksi dengan cepat setelah menerima informasi pengumuman laba ini karena mengevaluasi sebagai kabar baik atau kabar buruk hanya dibutuhkan waktu cepat. Informasi mungkin cukup lama untuk dievaluasi oleh investor mengenai merger atau akuisisi untuk menentukan informasi ini sebagai kabar baik atau kabar buruk. Investor mungkin masih membutuhkan informasi yang lainnya dan membutuhkan waktu lama untuk mengevaluasinya. Akibatnya pasar untuk informasi sejenis ini terjadi dalam periode waktu yang cukup panjang. Sebaliknya, pasar dikatakan tidak efisien jika kecepatan penyesuaian cukup lama. Ini memberikan indikasinya adanya distribusi yang belum simetris. Yaitu hanya beberapa investor saja yang mendapatkan informasi bersangkutan. Hal ini mengakibatkan sekelompok investor memperoleh informasi tersebut dan mendapatkan return tidak normal karena informasinya datangnya lama. Oke. Ada beberapa penjelasan yang mengenai penyebaran informasi tidak simetris menjadi informasi simetris. Penjelasan yang pertama adalah informasi private disebarkan ke publik secara publis ini melalui pengumuman oleh perusahaan emiten. Proses penyebaran informasi tidak simetris menjadi informasi simetris dengan cara ini akan terjadi dengan cepat. Yang kedua adalah bahwa investor yang memiliki informasi private akan menggunakan setelah itu mereka akan bersedia untuk menjualnya. Nilai dari informasi ini akan semakin rendah mendekati nol dengan semakin banyaknya investor lainnya menggunakan informasi tersebut dan berusaha menjualnya kembali. Dari informasi ini akhirnya akan sama dengan nol karena informasi ini sudah digunakan sepenuhnya dan sudah tidak benar untuk dijual. Pada kondisi ini berarti semua investor akan dapat informasi yang sama atau tidak menjadi informasi asimetrik. Penyebaran informasi tidak simetris menjadi informasi simetris. Dengan cara ini mungkin akan terjadi lebih lambat dibandingkan dengan perusahaan emiten yang mendistribusikan informasi dengan cara menggabungkannya seperti penjelasan yang pertama. Yang ketiga adalah investor yang mendapat informasi secara private yang akan melakukan tindakan yang spekulatif. Investor yang mempunyai informasi private akan mempunyai insentif untuk bertransaksi menggunakan sampai dicapainya informasi penuh. Kasus ini informasi simetrik jadi ketika karena pemilik informasi private sudah menjelaskan informasi secara penuh. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan teori spekulasi rasional yang menjelaskan bahwa investor tidak mempunyai informasi private akan mendapatkan informasi tersebut dan mengamati perubahan harga yang terjadi. Investor yang tidak mampu
mempunyai informasi tersebut akan melakukan transaksi dengan mengikuti transaksi yang dilakukan oleh investor yang mempunyai informasi dengan cara mengamati perubahan harga yang terjadi. Ya, karena reakumulasi dari informasi dimiliki investor yang mempunyai informasi private, ini informasi simetrik terjadi karena semua informasi private sudah diserap oleh pasar lewat pengolahan harga akibat informasi private. Alasan-alasannya pasar efisien tidak efisien. Alasan pasar efisien adalah investor mempunyai price taker atau penerima, merupakan price taker. Jadi yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari sekuritas. Kalau sekuritas yang menentukan oleh banyaknya pelaku pasar merupakan perdagangan pasar supaya maupun demand. Hal ini dapat terjadi jika pelaku pasar terdiri dari sejumlah besar institusi dan individu rasional yang mampu mengartikan atau menginterpretasikan informasi. Informasi tersedia meluas ke semua investor. Informasi didasarkan secara random, informasi berbasis secara penuh dan cepat dalam penggunaan informasi. Yang demikian sekuritas mengalami perubahan dan semestinya. Alasan tidak efisien. Terdapat sebagian kecil investor yang mampu mempengaruhi harga pasar sekuritas. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian para pelaku pasar. Kemudian investor adalah individu yang lugas, naif dan tidak canggih. Pengujian pasar efisien, pengumuman peristiwa, kandungan, tidak ada abnormal return, tidak terjawab. Adanya abnormal return, cepat, efisien, lama, tidak efisien. Jadi kalau misalnya ada asimetris, maka dia jadi lama. Kalau dia simetris, jadi cepat. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Oke, pengujian predictabilitas return. Waduh, ini pakai ada banyak ya, lumayan ini tambahannya. Ini Pak Dr. Zulfikar yang buat ya. Pengujian predictability return dapat diuji dengan berbagai cara, antara lain melihat pola return, mempelajari hubungan return dengan realistik perusahaan dan prediksi return dari data masa lalu. Pada pasar yang efisien seharusnya tidak dijumpai adanya pola return tertentu yang dapat dipakai sebagai strategi memperoleh abnormal return oleh investor. Melalui sejumlah penelitian nyata dapat diidentifikasikan adanya pola tertentu di mana dijumpai return yang lebih rendah atau lebih tinggi pada saat tertentu, baik harian, mingguan ataupun tahunan. Hasil hal yang sama dijumpai pada dalam pengujian hubungan antara karakteristik perusahaan dengan abnormal return yang mengindikasikan adanya hubungan signifikan, sehingga seharusnya secara statistis tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal return dan memanfaatkan informasi karakteristik perusahaan. Karena itu, dua hal ini sering disebut dengan anomali pasar efisien. Prediksi return dilakukan lewat beberapa cara. Pertama, uji korelasi. Pengujian hubungan linear antara return hari ini dengan return masa lalu. Semakin tinggi korelasi antara return masa lalu dengan masa kini, berarti semakin besar kemampuan return masa lalu dipakai untuk memprediksi return masa depan. Dan yang kedua dapat dilakukan lewat run test, dipilih mengantisipasi perubahan harga yang bersifat ekstrim pada alias run, ada kenaikan harga. Jika minus ada penurunan, bila tidak jadi perubahan. Apabila perubahan harga berhubungan positif, maka tunjangan setiap mengikuti return terusnya, dan yang sama di antara dengan negatif disebut benaran. Setiap perubahan harga saham adalah plus minus plus 0. Pada contoh ini terdapat 4 run, berarti 1 run 2 tanda plus, 4 run kedua 4 tanda minus, 1 run ketiga 1 tanda plus, 1 run keempat 2 tanda 0. Jika perubahan harga sekuritas memiliki korelasi positif dari waktu ke waktu, maka jadi sedikit perubahan dan sebaliknya. Yang ketiga adalah Vetter rule yang membandingkan return yang didapat bila menggunakan strategi perdagangan aktif, tentu dengan return yang diperoleh jika investor memiliki strategi positif disimpan. Pengujian keempat adalah dengan relative strength index, membandingkan harga saham saat ini dengan rata-rata harga saham beberapa periode lalu. Yang kedua adalah event study mengenai pengumuman harga saham. Lalu pengujian informasi private adalah pihak yang orang dalam perusahaan, investor yang memiliki informasi lebih baik bisa mendapat pemberitahuan dibandingkan dengan return pasar sebelumnya. Pernyataan ini pasar modal dijumpai adanya anomali yang fenomena yang secara konsisten bertentangan dengan hipotesis pasar efisien. Yang pertama, low PE ratio, Basu menaikin PER dan membandingkan hasil dari PER tinggi dan PER rendah selama 12 bulan sesudah pembelian sekuritas. Hasilnya adalah sekuritas dengan PER rendah menghasilkan abnormal return lebih tinggi dari PER tinggi. Teman ini menemukan anomali karena PER merupakan informasi yang tersedia luas dan banyak dipakai untuk menilai sekuritas. Apabila hal ini benar, maka sesungguhnya tidak ada abnormal return yang dapat diperoleh. Size effect adalah pengujian oleh Barnes menemukan bahwa
perusahaan NIC berukuran kecil memberikan return lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Kalender efek namanya ini bahwa menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan waktu lain. Variasi anomali ini adalah efek waktu dari hari ke hari, dari hari ini ke minggu, dan efek dalam tahun. Long term effect adanya penurunan dan peningkatan return jangka panjang atau peristiwa. Oke, terima kasih, saya sudah menjelaskan, membaca sih, lebih membaca. Karena materi ini sebenarnya kalau saya nggak baca cuma 3 menit. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau kita mau lihat pengujian pasar efisien adalah ketika adanya kecepatan dan ketidakcepatan dari keseimbangan ya. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba cepat menyerap, maka itu disebut efisien. Artinya orang-orang dengan cepat melakukan pembelian nih, sehingga ketika terlalu banyak pembelian kan harga jadi naik, kan gitu ya. Jadi pas ketika harga jadi naik, ya udah kan pasti jadi mahal, jadi orang nggak beli lagi. Tapi yang menjadi aneh adalah ketika harga turun terus nih, harga turun terus orang pasti menjual kan, betul nggak? Menjual. Salah, kalau misalnya harga turun maka orang membeli. Jadi ketika orang beli turun nih, orang pada beli nih, beli. Nah, ketika orang udah, kalau pasar efisien itu beberapa menit itu udah naik lagi ke atas satu. Jadi tapi ada yang udah lama tapi dia masih turun terus. Nah, itu dibeli dan itu nggak naik-naik, mungkin itu tidak efisien. Apalagi kalau ada pengumuman peristiwa kan. Jadi abnormal return itu adalah pencarian. Jadi kalau misalnya contoh kita meranking sebuah portofolio, terus kita lihat mana yang memiliki abnormal return, maka kalau di sini akan datang. Jika ada abnormal return, artinya di situ ada pasar asimetrik. Oke. Pasar asimetrik adalah pasar yang informasinya tidak dimiliki oleh semua orang. Jadi pengembalian pasar ke equilibrium yang baik itu jadi sulit. Jadi adanya shortage, kekurangan supply atau kekurangan demand ya. Karena terlalu over supply atau over demand, jadi membuat harga itu lebih ada perbedaan jauh, melompat jam. Oke, baik, terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.